Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor PDD UKT PT. Perkenalkan, nama saya Sukisno MPD, dosen tetap pada program studi D3 Farmasi, Fakultas Farmasi Kesehatan dan Sains, Universitas Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu sebagai bagian dari penilaian bidang pengajaran dalam kegiatan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Dharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT. Mata kuliah yang saya ampu adalah bahasa Inggris dengan bobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa program studi D3 Farmasi pada semester 2, dan mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan komunikasi dasar dalam bahasa Inggris pada konteks pelayanan kefarmasian, meliputi penguasaan terminologi farmasi, komunikasi pelayanan apotek, pemahaman resep, serta penyampaian informasi obat kepada pasien maupun tenaga kesehatan lainnya. Pada mata kuliah ini terdapat beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan. Yang pertama CPL 0, yaitu mahasiswa memiliki nasionalisme, tanggung jawab sosial, menghargai keberagaman, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. CPL yang selanjutnya yaitu CPL 1, yaitu mahasiswa mampu menguasai komunikasi, dokumentasi informasi kefarmasian, promosi kesehatan, metodologi penelitian, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik kefarmasian berbasis data. Dan selanjutnya CPL 2, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi diri, mengembangkan kompetensi secara mandiri, serta memanfaatkan literasi digital dan teknologi untuk mendukung pelayanan kefarmasian. Dan CPL yang terakhir yaitu CPL nomor 3, yaitu mahasiswa mampu menyampaikan informasi pelayanan kefarmasian secara efektif kepada pasien, teman sejawat, apoteker, tenaga kesehatan, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Untuk mendukung CPL yang tadi disebutkan, mata kuliah ini memiliki 4 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan beretika dalam komunikasi kefarmasian berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami terminologi dan teks kefarmasian berbahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi pelayanan dan dokumentasi kefarmasian. Dan CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menyusun laporan sederhana atau presentasi pelayanan kefarmasian dalam bahasa Inggris. Kemudian pokok bahasan yang dipelajari dalam mata kuliah ini yaitu meliputi greeting and introducing oneself and others, definition and scope of pharmacy, pharmacy services, medical prescription, dispensing medication, and hospital pharmacies. Dengan berbagai fokus kebahasaan, antara lain penggunaan to be, sentence structure, yes no questions, modal verbs, noun and relative pronoun, passive voice, conjunction, serta present perfect tense. Video yang akan Bapak Ibu Asesor saksikan ini merupakan pembelajaran pada pertemuan yang ke-6. Materi yang dibahas yaitu adalah Have you been to our pharmacy before? Dengan language focusnya yaitu tentang yes no questions dan short answer with be verb. Materi ini dirancang untuk melatih mahasiswa menggunakan pertanyaan sederhana dalam komunikasi pelayanan kefarmasian. Nah, untuk sub CPMK, untuk mata kuliah dan materi yang diajarkan pada pertemuan ke-6 ini, yaitu mahasiswa mampu menggunakan ekspresi untuk mendeskripsikan pekerjaan seorang farmasi dalam bahasa Inggris. Sedangkan indikator pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu membuat dan mempraktikkan yes no questions dalam komunikasi bahasa Inggris pada konteks pelayanan kefarmasian.
Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan drill and practice sesuai dengan RPS. Jadi metode tersebut ini dipadukan dengan ceramah interaktif, demonstrasi, latihan terbimbing, simulasi tanya jawab, diskusi, serta role play, sehingga mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggris secara aktif dalam situasi pelayanan kefarmasian. Dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama, saya menggunakan PowerPoint, kemudian Handbook English for Pharmacy Students, serta media audio visual. Pemanfaatan media tersebut ini diharapkan mampu meningkatkan interaksi, motivasi, dan keterlibatan mahasiswa selama proses pembelajaran. Dan referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama itu adalah buku Handbook English for Pharmacy Students, yang penulisnya itu adalah saya sendiri pada tahun 2021. Kemudian Designing IASP Textbook for Pharmacy Students Based on Needs Analysis and CIPP Evaluation Model, dan penulisnya juga saya sendiri pada tahun 2021. Kemudian ada Virginia Alum English for Careers, Cambridge English for Nursing, serta berbagai referensi kefarmasian dan English for Specific Purposes sebagaimana tercantum dalam RPS. Pelaksanaan pembelajaran diawali dengan kegiatan apersepsi melalui review materi sebelumnya mengenai sentence structure dan juga basic tenses. Selanjutnya mahasiswa diberikan penjelasan mengenai konsep bagaimana membuat yes/no questions. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan repeat after me, latihan terbimbing, latihan individu, diskusi, simulasi percakapan antara apoteker dan pasien, serta refleksi pembelajaran. Nah, melalui rangkaian aktivitas tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membangun pemahaman konsep sekaligus menerapkannya dalam komunikasi kefarmasian secara nyata. Kemudian lagi, untuk penilaiannya, ini dilakukan secara berkelanjutan melalui penilaian proses dan juga hasil belajar. Penilaian proses ini dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi dan keaktifan mahasiswa selama pembelajaran, sedangkan penilaian hasil ini dilakukan melalui tes lisan, tes tertulis, serta praktik komunikasi sesuai indikator pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPS. Demikian gambaran singkat pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah bahasa Inggris. Selanjutnya, Bapak dan Ibu Asesor akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran tatap muka pada pertemuan yang ke-6 dengan materi Have you been to our pharmacy before? Dan saya berharap pembelajaran yang saya laksanakan ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi RPS yang berpusat pada mahasiswa. Kemudian bisa mendorong keaktifan belajar, serta mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa dalam komunikasi bahasa Inggris di bidang kefarmasian. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. How are you today? All right, class. Today class is the 6th meeting, and today we are going to discuss about yes/no questions. But before we are going to the next material, we have to review first our previous material. Last meeting, we have already learned about sentence structure. As we know that sentence structure in English, there are two types. First one is nominal sentence, and the second one is verbal sentence. And the first meeting we have already learned about tenses and about to be also. And now we are going to learn about yes/no questions. But again, before we jump, I want to show you first
about learning objective and course learning outcomes. And this material is related with subject MK 6. Alright class, today's lesson, as usual, I will explain the material with 3 languages: English, bahasa, and Arabic language. Are you ready? Oh, just kidding, yeah. Just kidding. Okay, I just want to use 2 languages, in English and bahasa. Alright, to make it easy to understand. If I use Arabic language, it can make you more confused. I believe that. Yeah. Alright. Let's have a look at for a course learning outcome. Di sini ada 4 CPMK, ini juga sudah saya sampaikan di pertemuan pertama. Kemudian yang berkaitan dengan materi sekarang itu adalah sub CPMK 6, yaitu mahasiswa mampu menggunakan ekspresi untuk mendeskripsikan pekerjaan seorang farmasi dalam bahasa Inggris. Oke, ekspresi yang kita gunakan nanti adalah terkait dengan bagaimana cara membuat pertanyaan atau simple question, very basic in English. Okay, for the learning objectives, there are 4 learning objectives. The first one is the student are expected to be able to understand the structure of yes/no questions. And the next one is the student are expected to be able to apply yes/no question in pharmacy communication context. And the last one is the student are expected to be able to respond appropriately using short answer, yes or no, in pharmacy interaction. Why we learn this material? Because if you imagine, if there is a patient comes to your pharmacy, what do we first ask to the patient? Kira-kira apa yang pertama kali kita tanyakan kepada pasien? Ada keperluan apa? Menanyakan identitas pasien. Terus apa lagi? Menanyakan resep. Atau biasanya menanyakan apakah pernah kesini? Have you been to our pharmacy? Misalkan gitu ya. Atau do you have a prescription? Apakah Anda punya resep? Nah, these questions is very simple, but very important for you. Kenapa? Sangat penting. Karena pertanyaan simple tersebut itu akan mempengaruhi kepada kualitas pelayanan apotek kita. Okay. Next. Dan ini adalah materi pokok kita, ya. Dan di modul kita juga sudah punya modul kan? Ada di unit 3, silahkan dibuka di unit 3. Dan kita akan fokus, we are going to focus on the language focus, yaitu tentang yes no question, because we have a limited time, ya. Jadi kita fokus dulu ke yes no questions. In English, there are 3 steps. Ada 3 langkah to make yes no questions. Ada 3 langkah untuk membuat kalimat pertanyaan yes atau no question. Apa itu yes no questions? Yes no question is a questions that the answer is yes or no. The first step is if there is only one verb in the sentence and it happens to be is a be verb, simply switch the be verb with the subject. Jadi, jika ada satu kata kerja dalam sebuah kalimat dan kata kerjanya itu menggunakan kata kerja to be, maka tinggal di switch saja, ditukar position of the subject and the be verb is, am, are, was, were. Jadi tinggal di switch saja. Jadi kata kerja to be-nya disimpan di awal sebelum subjek. Contoh.
the medicine is effective. So it becomes, is the medicine effective? Karena di sini ada satu kata kerja saja, yaitu is dalam bentuk to be, maka tinggal posisinya di switch dengan subject the medicine. Jadi disimpan di awal. Is the medicine effective? Apakah obat ini efektif? The answer is yes, it is. No, isn't. Isn't singkatan dari is not. The next example. I'm a pharmacist. Saya adalah seorang apoteker. Ini kalimat statementnya. Kita rubah menjadi kalimat yes no question. Karena di sini juga ada satu kata kerja, yaitu menggunakan kata kerja be, am, maka tinggal di switch dengan subjeknya I. Am I a pharmacist? Apakah saya seorang apoteker? The answer is yes, I am. No, I'm not. Kemudian the patient was here yesterday. Ada satu kata kerja saja dengan menggunakan kata kerja to be, bentuknya bentuk past ya. Was. Jadi tinggal di switch saja dengan subjeknya the patient. Please close attention to this example. Karena di sini ada satu kata kerja was, kemudian di switch dengan subjeknya the patient. Jadi was the patient here yesterday? Bentuk kalimat tanyanya seperti itu. Jawabannya yes, he or she was. No, he or she wasn't. Kenapa di sini jadi berubah he atau she? Sedangkan subjeknya adalah the patient. Karena polanya, rumusnya, untuk membuat short answer-nya itu adalah yes. Kemudian setelah yes, bentuk pronoun. Pronoun itu kata ganti. Kemudian plus setelah pronoun apa? Auxiliary verb-nya. Auxiliary verb. Auxiliary verb itu bisa to be atau bisa nanti untuk kalimat verbal itu ada do, does atau did. The second step is if there are two verbs or more, jika ada dua kata kerja atau lebih in the sentence, switch the position of the first verb and the subject. Jadi kalau ada dua atau lebih, misalkan dalam bentuk present continuous atau past continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, dan selanjutnya, maka tinggal di switch saja kata kerja yang pertama hadir dalam kalimat tersebut dengan subjeknya. For example here, the pharmacist is checking the prescriptions. Di sini ada dua kata kerja, yaitu kata kerja is sama checking. Ini bentuknya adalah present continuous. Jadi tinggal di switch saja kata kerja yang pertama hadir dalam kalimat tersebut di sini adalah is dengan subjeknya the pharmacist. Is the pharmacist checking the prescriptions? The answer is yes, he or she is. Ini tergantung, the pharmacist-nya apakah laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, the pharmacist has been preparing. Ini ada lebih dari dua kata kerja kan? Nah, ini juga sama. Tinggal di switch saja kata kerja yang pertamanya, yaitu has sini. Dengan subjeknya. Has the pharmacist been preparing the medication since the morning? Jawabannya yes, he, she, or has. No, he, she, hasn't. Yang lain juga sama di sini menggunakan modal verb must deliver. The delivery staff must deliver the medicine on time. Di sini ada dua kata kerja, must sama deliver. Must itu adalah kata kerja bantu dalam bentuk modal. Kata kerja yang keduanya adalah deliver. Must the delivery staff deliver the medicine on time? Jawabannya adalah yes, they must. No, they mustn't. Yang terakhir, the doctor had been explaining. Ini juga ada berapa kata kerja? 3. Yang pertama? Good. The doctor had been explaining the side effects before you arrived. Ini di switch saja. Kata kerja yang pertama muncul dalam kalimat ini dengan subjeknya the doctor.
Had the doctor been explaining the side effects before you arrived? Jawabannya adalah yes, he had. No, he hadn't. Get it? Do you have any questions? Okay. Can you explain again how to form a yes/no questions with has? With has, ya. Yang ini berarti ya. Contoh yang the patient has taken the medicine. Has been. The third example, ya. The pharmacist has been preparing the medication since the morning. Oke, kita lihat caranya, cara merubahnya. Di cara yang kedua ini adalah if there are two verbs or more in the sentence, switch the position. Tukar posisinya dengan subject. The first verb and the subject. Kata kerja yang pertama muncul di sini apa? Has kan? Nah, has ini tinggal di switch saja dengan subjeknya the pharmacist. Jadi disimpan di awal. Has the pharmacist been preparing the medication since the morning? Dan has di sini fungsinya bukan kata kerja action, bukan artinya memiliki kan? Tapi di sini artinya adalah telah. Karena bentuknya perfect. Perfect itu kan artinya telah atau sudah. Ya. Jadi has di sini adalah fungsinya sebagai auxiliary verb, kata kerja bantu. Jadi tinggal diposisikan di awal kalimat, di switch dengan subjeknya. Berbeda nanti dengan has atau have atau had yang fungsinya sebagai kata kerja action yang ada di dalam kalimat verbal sentence. Ya, nanti saya jelaskan ada di the next step. Okay, anything else? You? What's the difference between do and does in written communication? Pernah dengar do you have gitu atau does she have gitu ya. Nah, itu ada di langkah yang ketiga nanti. Oke, kalau begitu kita jump to the next step of making yes no questions. The third step is if there is only one verb. Kalau ada satu kata kerja saja in the sentence dalam satu kalimat and it is in the form of an action verb. Jika bentuknya adalah action verb or a have verb yang tadi ditanyakan Kirani ya. Have verb atau has verb karena bentuk infinitif dari has atau had adalah have ya. Have verb yang fungsinya sebagai kata kerja action. Now first cari tahu dulu if the subject is singular. Kalau subjeknya itu adalah bentuknya tunggal, single. Ya. And if the action happens dan kata kerja actionnya itu bentuknya adalah in the present or past. Itu akan menentukan kepada tadi yang ditanyakan do atau does atau did gitu kan. Ya. Ini dari sini. Pertama, action verbnya bentuknya present atau past. Terus kata subjeknya singular atau plural. Contohnya di sini ketika menggunakan does sebagai auxiliary verbnya, use does when the subject is singular and the action is in the present tense. Ini jelaskan. Does itu digunakan untuk subjek yang singular. Singular itu she, he, it. Kalau they, we, are you itu plural. Makanya they, we, are you itu tidak suka makan es. Yang suka makan es itu she, he, it. Ya. Jadi yang kan di sini ada s-nya ya. Ya, saya analogikan seperti itu biar mudah dipahami. Si he, it suka makan es karena does, do ini memiliki s, maka ini adalah untuk subjek si, he, it. Contoh, the pharmacy dispenses the medicine. It becomes, does the pharmacy dispense the medicine? Kenapa kita menggunakan does? Kita lihat kata kerjanya ada satu di sini. Bentuknya adalah action verb. Bentuknya adalah bentuk present, bentuk pertama. Ya. Kemudian subjeknya the pharmacist itu singular, tunggal.
makanya kita butuh auxiliary does untuk membuat kalimat yes no question-nya. Ya, jadi does the pharmacy dispense the medicine? Kita lihat perubahannya di sini. Yang tadinya S-nya itu ada di kata kerja, action di sini, pindah seolah-olah pindah ke do. Ya. Jadi does the pharmacist di sini dispense-nya sudah tidak ada S lagi karena sudah pindah ke does. Sehingga jawabannya the answer yes, he or she does. Kan tadi polanya seperti itu. Yes plus pronounnya apa di sini? He atau she. Ini perubahan dari the pharmacist. The pharmacist itu harus dirubah dulu ke dalam bentuk ya pronoun, kata ganti untuk kata benda. Ya. He atau she karena kita belum tahu dia laki-laki atau perempuan. Ya. Kemudian jawabannya no, he or she doesn't. Oke, setelah pronounnya kemudian kata kerja auxiliary-nya apa? Ya. Doesn't itu singkatan dari does not. The pharmacist help the patient. Oke, di sini ada satu kata kerja juga yaitu adalah help. Bentuknya adalah bentuk ke-1. Itu adalah ciri dari present, ya. Kemudian kita lihat subjeknya the pharmacist itu banyak plural. They, we, are, you. Nah, makanya kita untuk di pertanyaannya nanti kita butuh do sebagai auxiliary verb-nya, kata kerja bantunya, untuk membantu membuat kata pertanyaan, kalimat pertanyaan. Do the pharmacist help the patients? Jawabannya adalah yes, they do. Kenapa jadi they tadi? Karena plural di sini. Mereka. Orang ketiga jamak. Kemudian yang selanjutnya kita gunakan did di sini. Use did when the action is in the past tense. Kita lihat kata kerjanya. Ada kata kerjanya ada berapa? Ada 1. Bentuknya adalah action verb. Kata kerja keberapa? Kata kerja kedua. Receive itu adalah kata kerja kedua. Itu ciri dari tense past. Makanya auxiliary yang kita butuhkan itu adalah did. Ya, did. Dan ini untuk berlaku untuk semua subjek. Jadi ignore the subject. The patient received the medication yesterday. Bentuk pertanyaannya adalah did the patient receive the medication yesterday? Did. Kita gunakan did untuk semua subjek, mau jama, mau tunggal. Dan perhatikan di sini. Please close attention to this changes. Perubahannya yang tadinya ini bentuk kedua kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Kenapa? Karena sudah terwakili oleh did, di mana did itu adalah bentuk kedua dari do atau does. Jawabannya adalah yes, he, she did. No, he, she didn't atau did not. Oke, get it? Kita coba latihan. Untuk yang keempat kita coba yang pertama. You are taking any medication? Oke, kira-kira jawabannya apa? Bentuk pertanyaan yes no question-nya. Are you taking any medication? Kenapa? Jawabannya bisa seperti itu. Karena di sini ada berapa kata kerja? 1, 2, are sama taking. Jadi tinggal di switch saja kata kerja yang pertama muncul dengan subjeknya. Jadi are you taking any medication? And the next exercise you can try in your home. Dan yang terakhir, karena di modul itu ada a simple conversation that you have to practice in the form of video. So you have to make a simple conversation in the form of video. Yeah, okay. With your partners. The first one is as a pharmacist, and the second one as a customer. Alright, I think that's all for my explanation. If you have any question, please ask first before closing our class. Nothing? Nothing. Okay. I think that's all for today. And see you. Good luck for your exercise. Thank you very much. See you next. Bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.